Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan? Sekarang gue ngasih materinya lewat YouTube, gue rekam videonya, jadi lu bisa kapanpun belajar, oke? Ini perkuliahan model baru seperti ini, gengs. Jadi jangan kaget. Daripada gue dikacangin ya kan, kalau gue Google Meet, gue ngasih materi, lu ada yang tidur, ada yang makan, gue PowerPoint sendiri. Jadi mendingan gue bikin aja video sekalian. Terserah lo mau nonton kapan. Jadi ini model pembelajaran baru. Oke. Sekarang kita ngebahas perencanaan perencanaan media nih dia. Temuan kedua. Langsung media planning. Apa sih media planning? Media berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyampaikan informasi dari tangan produsen perusahaan ke konsumen. Halayak sasarannya. Tanpa media, maka informasi yang disampaikan tidak sampai ke yang dijangkau oleh perusahaan produsen. Jadi media itu adalah bentuk sarana komunikasi informasi apapun itu dari produsen atau perusahaan ke konsumen, ke sasarannya. Jadi media itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak nyampe-nyampe, nggak jadi jualan nanti. Produsen, iklan, media, konsumen. Nah, disinilah letak medianya. Tanpa media, bayangkan tanpa media, produsen mau jual apa ke konsumen? Kan nggak ada. Oke. Membahas pengertian dasar dan fungsi rencana media sebagai unsur integral kampanye periklanan untuk kemampuan menyusun dan menyiapkan rencana media efektif dan efisien. Dasar pemikiran, pembahasan parameter, pemilihan penggunaan, cara efektif efisien, melangkah menyiapkan dan menyusun media, evaluasi keberhasilan rencana media. Oke. Masing-masing media itu punya karakternya tersendiri. Sama lah kayak sosmed, sosial media. Kalau Facebook itu lebih luas, udah dari anak-anak sampai bapak-bapak tuh main Facebook, Instagram lebih ke anak muda, TikTok itu lebih ke audio visual sama gerakan, habis itu YouTube video on demand, video panjang, lu pengen belajar lebih banyak ya ke YouTube. Spotify suara aja, pengganti radio mungkin, podcast, nah, seperti itulah. Jadi setiap media itu punya targetnya sendiri-sendiri, tergantung perusahaan ini mau targetnya ke siapa. Oke, jadi bisa semuanya dikenain, bisa salah satunya aja. Kayak gue main dosen digital ya main di Instagram aja, gue coba ke YouTube belum menemukan formula yang tepat dan belum menemukan alasan kenapa orang harus nonton gue di YouTube. Nah, disitulah beda-bedanya. Target audience itu akan mempengaruhi jangkauan budget yang disediakan untuk membuat berita tersebut atau media tersebut. Departemen media inilah yang mengevaluasi, merencanakan, dan memilih media apa aja, kapan, beberapa sering pesan itu harus dimuat atau dipasang untuk mendapatkan hasil respon yang maksimal. Media director, media manager, tuh departemen-departemennya nih. Semua departemen punya fungsi dan tugasnya masing-masing dan strateginya. Gitu. Jadi tergantung kalian nanti kalau kerja ada di media mana, di bagian mana, nah disitulah. Media planning, perencanaan media, orang yang dikenal perencanaan media bertugas membuat rencana media apa yang harus digunakan, kapan, berapa lama, serta tentu saja dengan berapa biayanya mengembangkan suatu skill, melakukan aktivitas, media planner. Nah, di sini sangat berpengaruh perencanaan media karena dari awal pembuatan produksi informasi sampai dipublish itu banyak sekali faktornya. Kayak gue bikin konten ya, gue harus tahu kapan itu harus dipublish dan kapan itu konten bisa dibuat, habis itu diedit, habis itu di finishing, habis itu dipublish. Nah,
Itulah, perencanaan media. Jadi nggak sekedar upload. Kalau kalian Instagram itu kalian kira cuman sekedar upload, ya salah sekali. Di sana ada ilmu-ilmu yang harus kalian pelajari, hashtag, warna. Jadi, menggunakan Instagram Ads. Nah itu, skill-skill yang harus dipunya untuk mendukung sebuah media itu tersampaikan atau tidak ke khalayak. Oke, pembelian buying media, membuat bagian depan media berapa, pandai koran, majalah, radio, pemantauan, monitoring. Nah ini bertugas monitor atau mencari traffic atau bisa menganalisa nih, akan lebih sana berat berat kerjanya. Maksud analisa itu adalah pada jam segini atau dengan koran berapa berapa banyak orang yang tersampaikan dengan media tersebut atau majalah atau radio, televisi dan sebagainya. Jadi semua orang menganalisa, oh kalau pakai yang ini, pakai radio ini impact-nya segini loh. Impact-nya mengenai 50% loh dari target. Kalau televisi lebih banyak nih, bisa bisa kena ke 75% dari audiens kita nih. Nah, itu pemantauan, pemantauan monitoring dari hasil media tersebut. Jadi dan melihat kondisi market dan juga kompetitor. Wah, nih kompetitor pakai begini nih, kita harus buat juga. Jadi di sini bentuk analisa di bagian pemantauan monitoring. Media riset mengumpul evaluasi data tentang media. Seksi ini harus memungkinkan kenaikan harga media, rating, riset, fokus. Nah, itu banyak sekali media agensi. Jadi sekarang itu kan ada agensi-agensi influencer, agensi editing, agensi videografi, fotografi. Nah, di situ media riset harus bisa tahu ratingnya itu harus up to date. Kalau enggak ketinggalan terus informasi yang berhubungan dengan media. Karena acara TV itu kan naik harganya berapa kali, setiap berapa menit itu harus berapa bayarnya, habis itu jam-jam peaknya, maksudnya jam televisi jam paling tinggi itu adalah habis maghrib tuh jam 7, 8, 9 malam. Nah itu jam-jam tinggi tuh harganya harus beda-beda dengan harga di siang hari. Jadi jadi di media riset ini harus cari tahu, bertugas mengumpul semua data tentang media. Tujuannya periklanan, harapan perusahaan bisa mewujudkan dari target audiens lewat perencanaan media. Pengiklan, klien mengiklankan produknya mengacu pada tujuan akhir and objektif. Jadi di sini juga ada pihak-pihak stakeholder yang pengen dia itu melalui media itu dia mendapatkan impact-nya. Nah, disinilah letak dari periklanan. Jadi gak sekedar cuman masang iklan, tapi stakeholders yang meminta bantuan media itu bisa mendapatkan impact-nya. Jadi itulah tujuan dari periklanan. Dengan end objektif yang dicapai, target audiens terpaan iklan seperti efek kognitif, membuat kesadaran halayak, afektif, sikap, konatif, perilaku. Jadi pengetahuan, sikap, perilaku. Nah, itu yang diharapkan dari harapan ke target audiens dari media tersebut. Jadi efek-efek inilah yang harus diciptakan supaya si target audiens itu ingat dengan si media ini dan ingat dengan perusahaan ini. Jadi nggak cuman bikin media aja tapi nggak ada impact-nya. Nah, disinilah efek-efek yang ingin diciptakan dari media tersebut. Penetapan tujuan iklan, menciptakan kesadaran suatu merek, mengkomunikasikan informasi pada konsumen, mengembangkan citra, mengasosiasikan, menciptakan norma kelompok, mengedepankan perilaku, mengarahkan konsumen, menarik konsumen. Nah, di sini ada ilmunya juga. Mengarahkan konsumen itu call to action. Jadi setiap setiap yang gue buat, misalnya ada konten yang gue buat, nah ada call to action-nya di akhir
mau ngapain sih lo setelah ini? Harapannya adalah mereka bisa beli produk yang ada di kita. Nah, itu yang gua yang diharapkan semua media atau perusahaan ada call to action-nya. Habis itu mengembangkan citra merek, eh, ya harus bisa dengan media ini kita bisa menciptakan media efek-efek sebuah citra merek yang bagus, eh, jadi lebih lebih pas gitu, lebih profesional. Jadi ini tujuan-tujuannya bisa kalian baca sendiri banyak. Ntar tanyanya di Google Meet ya. Habis itu tujuan periklanan menurut sasarannya informatif, Nah itu ada juga tujuannya. Oke.